Pernah nggak sih kepikiran gini? Internet di rumah kan kenceng. Kenapa nggak kita bagi aja ke rumah saudara atau mungkin tetangga yang jaraknya ya beberapa ratus meter dari rumah? Kedengarannya kan kayak ide yang jenius banget ya. Satu tagihan, tapi bisa dipakai dua rumah. Wah, hemat. Tapi, apa bener ide ini sebagus kedengarannya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, pertanyaan ini nih yang sering banget muncul. Bisa nggak ya gue tembak aja sinyal wifi dari rumah gue ke rumah ortu yang jaraknya katakanlah 1 kilometer? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu dan mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Kalau ditanya secara teknis murni, jawabannya adalah bisa. Bahkan bisa banget. Teknologi buat ngelakuin ini tuh udah ada, banyak dijual di pasaran, dan masangnya juga relatif gampang. Jadi ini bukan lagi angan-angan, ini benar-benar sesuatu yang bisa diwujudkan. Selalu ada tapinya kan? Dan disinilah bagian terpentingnya. Karena di balik kata bisa secara teknis itu, ada beberapa masalah besar yang sering kali nggak kita pikirin. Masalah yang bisa mengubah ide jenius tadi jadi mimpi buruk. Oke, sebelum kita ngebahas masalah-masalahnya, penting banget nih kita ngerti dulu. Sebenarnya gimana sih cara kerjanya? Biar kita semua paham konsep di baliknya. Jadi gimana caranya nembak sinyal internet dari satu titik ke titik lainnya? Nah, senjata utamanya itu adalah teknologi yang namanya point-to-point atau disingkat P2P. Ini tuh perangkat khusus, kayak tenda O3 atau TP-Link CPE220 yang emang dirancang bukan buat nyebarin wifi di dalam rumah. Tugasnya itu ngirimin sinyal secara fokus dan jauh ke satu titik penerima. Gampangnya, anggap aja ini kayak senter laser yang super fokus, bukan lampu kamar yang cahayanya nyebar kemana-mana. Prosesnya itu sebenarnya kayak estafet sinyal aja. Pertama, Anda colok kabelan dari modem utama ke alat P2P yang pertama. Nah, alat ini jadi pemancarnya. Terus, Anda arahin alat ini ke rumah tujuan, lalu tembak deh sinyalnya. Nanti, di rumah saudara Anda, dipasang alat P2P kedua buat nangkep sinyal tadi, yang nantinya bisa disebar lagi jadi wifi lokal di sana. Simpel banget kan kelihatannya? Oke, kita udah tahu caranya, kelihatannya gampang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Kenyataan pahit di lapangan. Ada 3 masalah besar yang hampir pasti bakal Anda hadapi kalau nekat ngelakuin ini. Pertama soal performa, kedua soal aturan main, dan ketiga soal risiko. Masalah pertama, dan ini yang paling bakal Anda rasain langsung, itu soal performa. Ingat aja kutipan ini, double wireless sama dengan double trouble. Maksudnya, 2 kali koneksi nirkabel itu artinya potensi masalahnya juga jadi 2 kali lipat. Loh, kok bisa gitu? Coba deh kita lihat bareng-bareng. Jalur internet normal aja, sinyal itu udah harus terbang lewat udara dari tower ke rumah Anda. Itu aja udah ada risikonya. Nah, dengan cara nembak ini, Anda nambahin satu lagi perjalanan lewat udara, dari rumah Anda ke rumah saudara. Setiap kali sinyal lompat lewat udara, kualitasnya pasti ada aja yang rontok di jalan. Akibatnya, wah, nyata banget. Pertama, ping atau latensinya bakal bengkak. Kalau di rumah Anda pingnya cuma 40 milidetik, di rumah saudara bisa jadi di atas 100. Buat yang suka main game online, ini sih udah mimpi buruk. Kedua, kecepatannya anjlok, bisa hilang 20-50%. Dan ketiga, koneksinya jadi nggak stabil, gampang putus nyambung, apalagi kalau lagi hujan atau cuaca jelek. Dan slide ini nunjukin dengan jelas banget seberapa parah penurunannya. Misalnya di rumah Anda langganan paket 50 Mbps dan dapatnya full. Di rumah saudara Anda, kecepatan yang nyampe itu mungkin cuma sisa 15-20 Mbps. Bayangin, hilang kemana itu sisanya? Jauh banget kan penurunannya? Oke, katakanlah Anda nggak peduli deh soal performa. Yang penting connect, gitu kan? Eits, tunggu dulu. Ada masalah kedua yang sebenarnya jauh lebih serius. Anda itu melanggar aturan main dari si penyedia internetnya. Coba deh iseng-iseng buka lagi kontrak langganan internet Anda. Di bagian tulisan kecil-kecil itu, hampir semua penyedia layanan pasti punya klausa yang bunyinya kurang lebih kayak gini. Layanan internet rumahan itu ya didesain dan dijual hanya untuk satu alamat yang terdaftar. Titik. Nggak bisa ditawar. Jadi, intinya apa? Apa yang Anda lakuin dengan nembak sinyal itu namanya redistribusi ilegal. Dan risikonya bukan main-main. Kalau sampai terdeteksi sama provider, yang kena sanksi itu bukan rumah saudara Anda, tapi akun utama di rumah Anda. Akun Anda yang bisa diblokir. Anda yang bayar tagihan, Anda juga yang rugi. Nggak enak banget kan? Nah, sekarang kita sampai di argumen pamungkas. Biasanya ini yang paling ngena, soal duit. Apakah semua keribetan dan resiko tadi sepadan dengan biaya yang harus kita keluarkan? Coba kita hitung-hitungan.
Coba lihat tabel ini deh. Buat modal awal beli sepasang alat P2P yang lumayan bagus, plus kabel, tiang, dan perintilan lainnya, Anda harus siapin dana sekitar 1,5 juta rupiah. Sekarang, bandingin sama biaya pasang baru resmi di rumah saudara Anda yang mungkin cuma sekitar 100 ribu rupiah. Kadang malah gratis kalau lagi ada promo. Jomplang banget kan? Pertanyaannya jadi sederhana banget. Apa iya masuk akal kita keluarin uang 1,5 juta rupiah cuma buat dapat koneksi internet yang lebih lemot, nggak stabil, plus ada resiko diputus permanen? Kayaknya jawabannya udah jelas banget ya. Jadi, kesimpulannya kembali ke pesan yang sangat simpel ini. Ide nembak sinyal itu emang kedengaran canggih dan cerdik di awal. Tapi pada kenyataannya, itu justru bikin hidup jadi lebih ribet dan mahal. Jauh lebih murah, lebih aman, dan yang pasti performanya jauh lebih baik kalau saudara Anda daftar aja buat pemasangan baru secara resmi. Kenapa harus cari jalan yang rumit dan penuh resiko?